Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini kita jumpa lagi ya dalam acara coaching ya. Di sini sebagai coachnya Ibu Fathia dan sebagai coachnya saya sendiri Nur Katiningsi, CGP angkatan 4 dari SMP Negeri 2 Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Untuk permasalahan yang kami angkat di sini adalah saya akan istilahnya curhat demi tercapainya visi dan misi serta tujuan SMP Negeri 2 Kramat, khususnya dalam menghadapi pembelajaran di masa PTM pada masa pandemi ini. Marilah kita ikuti bersama. Silahkan. Maaf ya Bu, kemarin pas jenengan ngajak ngobrol saya nggak bisa. Pas itu kemarin saya pas kegiatan mengantar siswa ekskul PMR, kemarin itu ada kegiatan simulasi siaga bencana di Cilit. Iya Bu, padahal kemarin kami sudah istilahnya berpikir ya, ini mumpung ada waktu, belum puasa, mungkin ngobrolnya lebih enak, lebih santai. Tapi nggak apa-apa. Untuk hari ini panjenengan sudah free. Alhamdulillah saya hari ini very longgar. Oke. Oke, kalau begitu saya gimana sih? Sebenarnya ada informasi apa sih Bu? Apa yang ingin kita bicarakan di siang yang panas ini? Iya ini Bu, saya mungkin ini yang sama yang saya rasakan, Bupat juga mungkin merasakan terkait dengan pembelajaran di masa pandemi yang PTM terbatas, siswa berangkat sip-sipan dan waktunya juga hanya 30 menit, apalagi bulan ini ya, bulan Ramadan ya. Ya walaupun semua amalan di bulan Ramadan itu semuanya mengandung pahala ya. Nah, di sini saya pengen biar pembelajaran siswa walaupun pada masa pandemi siswa itu tetap aktif, kreatif dan inovatif sehingga visi misi dan tujuan SMP Negeri 2 Kramat dapat tercapai ya minimal 80% lah. Oh, masalah itu sebenarnya itu sih tidak hanya masalah jenengan Bu, saya pun bermasalah itu. Memang kita masih dalam PTM yang terbatas gitu ya. Menurut jenengan apa yang bisa menumbuhkan kreativitas dan keaktifan murid di sekolah? Menurut saya yang sudah saya praktekkan, alhamdulillah walaupun pertemuan hanya 2 jam pelajaran kali 30 menit ya 60 menit, saya dapat melihat keaktifan siswa kreatif dalam berkomunikasi, juga mereka aktif. Itu yang saya alami sendiri ya. Jadi intinya agar siswa itu dapat belajar dengan aktif dan menyenangkan, kembali lagi kepada gurunya agar lebih optimal dalam pembelajaran. Seperti itu. Gini Bu, jika ada skala 1 sampai 10, posisi jenengan itu ada di angka berapa dalam mengoptimalkan potensi jenengan dalam memanfaatkan media pembelajaran yang bisa menumbuhkan kreativitas murid, aktivitas murid, kemudian inovasi murid, jenengan sudah berada di angka berapa Bu? Dalam hal ini saya saat istirahat ya, itu ada siswa yang mau curhat, itu termasuk, tapi saya dapat berhasil ya. Kemudian ada bapak ibu guru yang mau bertanya ke saya kaitannya pembelajaran. Jadi kalau melihat angka 1 sampai 10, saya mungkin sudah di posisi 8,5. Wow, itu sih luar biasa sekali Bu. 8,5 dari 10, berarti hanya kurang 1,5 untuk mencapai kesempurnaan itu Bu. Betul sekali. Hanya kurang 1,5 ya Bu ya, Ya. untuk mencapai kesempurnaan itu. Kemudian bagaimana jenengan bisa menyempurnakan sampai ke angka 10? Ya, menurut saya
melainkan satu kesatuan. Karena siswa belajar di sini kan bukan hanya dengan saya, tapi dengan bapak ibu guru yang lain. Jadi biar 100 ya berarti semua bapak ibu guru ikut belajar seperti saya atau dalam pembelajarannya seperti saya. Semuanya seperti itu. Apa sih Bu yang jenengan harapkan jika semua guru di SMA Negeri 2 Keramat ini meningkatkan potensinya untuk memanfaatkan media pembelajaran? Apa sih sebenarnya yang jenengan harapkan itu? Ya minimal sama dengan yang sudah saya perbuat, yaitu membuat media pembelajaran di mana siswa itu tertarik untuk lebih kreatif dan inovatif, yaitu dengan belajar atau membuat soal, materi, LKPD dengan membuat poster dari Canva. Ya bukan hanya poster, bisa dalam bentuk video. Insya Allah siswa itu sangat tertarik dan antusias untuk belajar seperti itu. Ya memang sih tidak hanya jenengan yang harus kreatif, memang Iya. semua guru ya harus setidaknya teman-teman guru juga harus berusaha memanfaatkan media pembelajarannya. Saya sendiri secara pribadi juga memang sudah, kalau saya pribadi memang sudah tergila-gila juga dengan Canva. Kadang-kadang Canva itu bikin saya lupa derap gitu, lupa waktu, lupa gitu, udah terlanjur asik gitu. Ketika saya juga setuju ketika jenengan mungkin bikin LKPD, bikin materi menggunakan Canva, saya juga suka itu. Memang saya juga merasakan efek di anaknya. Bagaimana ketika jenengan mengalami siswa guru di sini belum semua memanfaatkan media pembelajaran yang ada, pastinya mungkin jenengan ada hambatan gitu ya. Apa yang menjadi hambatan jenengan agar semua guru itu dapat memanfaatkan media pembelajaran? Untuk hambatan yang saya rasakan ya, itu memang ada beberapa guru yang sudah mau aktif ya, tapi itu sangat mendukung visi kami ya. Nah, yang hambatannya adalah mereka bapak ibu guru yang sedikit cuek, tidak mau belajar gitu, tidak mau melihat, tidak mau mendengarkan apa sih kemauan anak, seperti itu hambatannya. Ini Bu, jika memang masih ada beberapa guru yang memang belum berkenan untuk memanfaatkan teknologi, memanfaatkan media pembelajaran yang ada gitu, apa langkah jenengan untuk bisa bersama-sama memanfaatkan media pembelajaran itu? Untuk langkah yang akan saya kerjakan ya, paling awal adalah akan membuat komunitas baru, yaitu bisa disebut ya guru energik. Ya misalnya saya, jenengan, nanti Saya ada energik. guru-guru lain, Mbak Emma, ya Mbak Mia, itu saya lihat itu cukup energik. Dari saya aja mengajak mereka untuk membuat Canva, tanpa bertanya mereka sudah asik dengan Canva. Saya bisa melihatnya dari mana? Dari status yang beliau pasang, itu sudah membuat LKPD dengan Canva. Nah, itu yang akan saya lakukan. Jadi membuat komunitas guru energik. Wow, Di mantap sana ini. tempat berbagi, tempat sharing gitu. Untuk membuat komunitas guru energik itu 3 langkah pertama yang perlu jenengan lakukan. Kira-kira menurut jenengan apa? 3 langkah yang paling awal ya. Iya, yang paling awal. Pertama, karena kita di sini punya atasannya, yaitu Bapak Kepala Sekolah, yang mungkin nanti bersama jenengan kita menghadap, kemudian kita menyampaikan agar visi misi tujuan pembelajaran pada masa pandemi ini tercapai yang minimal 80%, maka guru harus seperti ini. Itu yang pertama, melapor kepada kepala sekolah. Terus yang kedua, setelah mendapatkan izin dari Bapak Kepala Sekolah, kita mensosialisasikan program yang akan kita laksanakan, yaitu mengaktifkan kembali MGMT sekolah.
dari komunitas yang kecil, yaitu tadi guru energetik ya. Iya. Dan yang ketiga, komunitas sudah terbentuk, kemudian MGMP kita aktifkan Permapel. Di sana kita sharing atau berbagi media pembelajaran. Kalau saya mungkin punya Canva, Pupat mungkin punya media pembelajaran yang lain, dan guru yang lain mungkin ada juga ya yang belum bisa kita lihat, seperti itu. Itulah 3 langkah yang akan saya laksanakan. Pastinya untuk membentuk komunitas guru energi pastinya perlu banyak dukungan tadi kan Bu. Perlu dengan siapa saja yang akan mendukung program jenengan ini? Ya, semuanya, semua stakeholder yang ada di SMP Negeri 2 Kramat, dari mulai kepala sekolahnya, bapak ibu gurunya, karyawan TU-nya, komitenya, siswanya, termasuk sarana prasarana, yaitu komputer atau lab komputernya beserta jaringan wifi-nya, seperti itu. Wah, ini memang benar sih Bu, ini Bu. Memang kita itu udah gak zamannya lagi, kita itu berkompetisi untuk memajukan pendidikan, udah gak zamannya lagi. Sekarang zamannya kita berkolaborasi bersama untuk memajukan pendidikan. Ya. Minimal pendidikan yang ada di SMP Negeri 2 Kramat inilah. Siapa yang akan dengan ajak pertama nantinya untuk membentuk komunitas guru energik? Ya, tentunya panjenengan yang sudah saya ajak awal di sini ya. Terus nanti yang keduanya setelah kepala sekolah adalah para uspin atau unsur pimpinan, dari wakilnya, dari kournya, kurikulumnya, kesiswaannya itu. Nanti setelah itu mungkin jika dibutuhkan kepanitiaan kecil, ya nanti diambil dari guru-guru yang masuk dalam komunitas energetik itu. Saya berarti ikut diajak Bu? Iya, Wow. saya sangat minta dukungan dari Bapak. Wow, saya mau itu juga impian saya sebenarnya. Saya juga pengen, masalah jenengan itu sebenarnya sama dengan saya. Ternyata jenengan bisa, setelah saya gali potensinya, jenengan justru lebih luar biasa. Jenengan bisa berani nantinya sosialisasi, kemudian berani praktik baik gitu, share ke teman-teman lainnya. Ya, intinya saya ngobrol dengan Bupat ya karena Bupat juga ya mungkin 11-12 dengan saya lah. Kalau Bupat bilang saya seperti itu, ya sama, tidak beda jauh kita gitu. Jadi terima kasih untuk obrolan hari ini, karena ini waktu sudah menunjukkan jam 2 ya, kita siap-siap untuk kinjer. Oke, terima kasih juga. Saya juga bisa berbagi dengan jenengan juga. Kita bisa saling ngobrol ya. Kita Mari, plong ya. iya, mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pendidikan di SMP Negeri 2 Kramat biar anaknya lebih kreatif, lebih inovatif. Siap. Iya Bu. Guru bergerak, Indonesia maju.